Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, ini sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua jaga di yaumil akhir diberi syafaat olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hilman Mutakin STMKOM dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai basic data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Di sini mungkin saya akan memperkenalkan kelompok saya masing-masing. Yang pertama ada Muhammadian Hadi Saputra, yang kedua ada Yulia, yang keempat ada Yusef Muhammad Mubarok, yang keempat ada saya Jaka Ismail. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Yulia. Dipersilakan kepada Yulia untuk mempersiapkan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu ada pengantar basis data. Pengantar basis data adalah representasi fakta dunia nyata yang berbentuk angka, huruf, teks, gambar, suara, atau kombinasi lainnya. Dalam definisi lain, ialah sekumpulan data atau arsip yang saling berhubungan. Terus ada terorganisasi untuk digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Dan ada juga disimpan dalam media tertentu tanpa redundansi analogi seperti lemari arsip, dan tujuan utamanya adalah memudahkan pencarian data. Dan tujuan pemanfaatan basis data yang pertama ada kecepatan dan kemudahan. Kecepatan dan kemudahan ialah akses data lebih cepat. Yang kedua ada efisiensi ruang, ialah minimalkan duplikasi dengan relasi. Yang ketiga ada keakuratan. Data sesuai aturan dan batas. Yang keempat ada ketersediaan. Data selalu siap diakses. Yang kelima ada kelengkapan. Data lengkap sesuai kebutuhan. Yang keenam ada keamanan, proteksi akses data penting. Dan yang ketujuh kebersamaan. Dukung multi-user, hindari konflik. Terus ada pemakaian dan komponen sistem basis data. Dalam pemakaiannya seperti kepegawaian, pergudangan, akuntansi, layanan bank, sekolah, rumah sakit, dan telekomunikasi. Untuk komponen sistem ada hardware, OS, database, DBMS, user, software, opsional. Dan untuk konsep sistemnya ada komponen saling terintegrasi capai tujuan. Terus ada bahasa dan struktur sistem basis data. Dalam bahasa basis data yaitu ada SQL, DBase, DDL atau definisi struktur atau tabel indeks dan sebagainya. DML ialah manipulasi data, insert, delete, dan update. Untuk struktur DBMS ialah file manager, DB manager, query processor, dan komponen tambahannya ada DML precompiler, DDL compiler. Dan selanjutnya ada pengenalan sistem basis data.
Untuk pengenalannya, untuk definisi seperti tadi, kumpulan data terstruktur disimpan secara elektronik. Keuntungannya, mengurangi redundansi, akses data bersama, standarisasi data, keamanan data, prioritas akses, dan untuk kerugiannya, biaya tinggi, kompleksitas, backup, dan recovery sulit. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Yulia yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri yang selanjutnya, yaitu Mang Ian. Kepada Mang Ian, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang terdapat di dalam mata kuliah basis data, yaitu konsep dasar basis data. Di mana basis data tersebut bisa dibilang dari beberapa struktur yang kita sebut. Yang pertama bisa disebut entitas atau bisa disebut yang lain sebagai objek nyata. Contohnya yaitu pegawai dan mobil. Nah, yang kedua, atribut. Jadi di mana basis data tersebut memiliki atribut yaitu ciri entitas atau bisa disebut nama dan warna. Yang ketiga yaitu file atau disebut elemen data. Yang selanjutnya yang keempat yaitu record atau kumpulan dari file atau dari kumpulan dari elemen data tersebut di dalam basis data. Dan yang kelima, kumpulan record file atau disebut bisa kumpulan record. Dan yang terakhir yaitu basis data. Jadi basis data itu disebut dari kumpulan file yang saling berhubungan. Oke, selanjutnya di sini basis data juga mempunyai jenis key atau jenis pengunci, kita bahasa Inggris kunci, dan operasi file. Jadi kunci dalam operasi file. Tadi sini jenis key-nya yaitu primary key atau unik atau disebut dengan NIM. Secondary key tidak unik, berarti contohnya itu nama, candidate key atau calon, atau bisa disebut calon key yaitu pengunci calon mungkin ya. Composites key atau disebut gabungan dari file yaitu. Dan foreign key disebut hubungan antar tabel operasi file. Yang selanjutnya yaitu created, update, atau bisa disebut insert, modify, atau delete. Bisa disebut juga retrieval, maintenance, atau disebut restructuring atau reorganizing. Oke, selanjutnya di dalam basis data bisa ada yaitu jenis-jenis record. Recordnya tuh dan file. Sini jenis recordnya yaitu fixed length atau ukuran tetapnya di dalam basis data. Yang selanjutnya atau variabel length atau ukuran variatifnya atau view recordnya. Yang selanjutnya yaitu external view yang disebut tampilan untuk user. Dan yang selanjutnya itu internal view atau penyimpanan fisik jenis file. Jadi di basis data itu terdapat penyimpanan fisik di mana penyimpanan fisik itu untuk menyimpan semua data-data yang ada di dalam struktur basis data tersebut. Yang selanjutnya itu master file atau data utama, yang biasa data utama ya data mahasiswa yang mungkin di dalam basis data, mungkin data-data mahasiswa tersimpan di dalam master file tersebut. Terus yang selanjutnya lagi yaitu transaction file atau perubahan data, di mana sebuah file itu bisa ada perubahan di dalam basis tersebut. Dan yang terakhir yaitu report file atau output laporan. Jadi output laporan yaitu pengeluaran dari file-file yang bisa dikeluarkan dari basis data tersebut. Oke, yang selanjutnya itu pengantar ARD atau Entity Relationship Diagram, di mana di dalam basis data berisi diagram entitas, relasi, dan atribut.
Terus yang selanjutnya itu entitas, yaitu bisa disebut objek nyata atau abstraknya, sepertinya contohnya yaitu mahasiswa, dosen. Terus di dalam entitas itu terdapat atribut, di mana atribut tersebut terdapat karakteristik dari entitas atau relasi. Contohnya yaitu nama dan alamat. Terus yang selanjutnya ada relasi atau hubungan antara entitas, di mana relasi ini dalam basis data itu sangat bergantung pada entitas diagram tersebut, di mana hubungan antara entitas itu seperti contohnya mahasiswa dan kuliah. Pasti mahasiswa itu apa ya? Seperti mahasiswa itu pasti akan disebut mahasiswa dikarenakan dia sudah kuliah, begitu. Disebut siswa dikarenakan dia sekolah, tah gitu contohnya. Mungkin yang terakhir yaitu link atau penghubung entitas dan atribut atau relasi, di mana link tersebut yaitu penghubung di antara relasi dan atribut tersebut. Jadi ada mahasiswa dan perkuliahan dan situ. Oke, yang selanjutnya itu dan yang selanjutnya itu kardinalitas dan contoh IRD. Kardinalitas ya definisinya itu menunjukkan jumlah keterlibatan entitas dalam relasi. Contoh tipe relasinya itu one to one atau 1:1. Disebut di sini yaitu contohnya yaitu rektor dan universitas, di mana universitas tersebut dipimpin oleh sebuah rektor. One to many yaitu 1:n atau disebut dengan dosen dan kuliah, di mana di dalam perkuliahan mungkin jika diajarkan dengan sebuah guru yaitu disebut dosen, di mana di sekolah atau bisa disebut di sekolah juga bisa diajarkan yaitu sekolah dan guru. Di mana ada sekolah pasti situ ada guru. Terus money to money yaitu M/N yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Pasti di mana mahasiswa ketika untuk berkuliah pasti di situ akan dipelajari mata kuliah atau disebut dengan pembelajarannya. Terus yang terakhir diagram menunjukkan struktur dan keterhubungan antar entitas. Oke, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembali ke MC. Terima kasih kepada Pak Wian yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri yang ketiga, yaitu Mang Yusef. Kepada Mang Yusef, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan Earth dan kamus data. Langkah-langkah membuat Earth yaitu pertama, mengidentifikasi entitas. Yang kedua, menentukan atribut key. Ketiga, menetapkan relasi dan origin key. Yang keempat, menentukan kardinalitas seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ian. Kemudian yang kelima, menambahkan atribut non-key. Dalam kamus data, menyimpan banyak deskripsi atribut dalam tabel basis data. Model basis data terbagi menjadi 3 model utama. Yang pertama, ada model hierarki. Di antaranya, pertama, memiliki struktur bertingkat, root, or parents, or child. Yang kedua, one to many, or one to one. Yang ketiga, cocok untuk struktur organisasi, seperti contoh kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua ada model jaringan. Di antaranya yang pertama child, dapat memiliki lebih dari satu parent, mendukung many to many, dan contohnya seperti buku yang ditulis oleh banyak penulis. Yang ketiga ada model relasional. Di antaranya ialah tabelnya saling terhubung melalui key. Yang kedua, umumnya digunakan di DBMS modern. Kemudian ada model relasional dan terminologi, di mana model relasional ialah basis data yang terdiri dari tabel, relasi, baris, topol, kolom, atau atribut. Diperkenalkan oleh IF,
Code tahun 1970. Memiliki keuntungan sederhana, efisiensi, fleksibel, mendukung banyak operasi terminologi penting. Contohnya tabel, relasi, row, tuple, column, attribute, key, identified, atau unique. Selanjutnya ada karakteristik tabel dan integrity rules. Karakteristik tabel ialah memiliki nilai tunggal dan atomik. Yang kedua, tipe dan ukuran sama. Nama kolom unik, tidak ada record identik. Sedangkan integrity rules memiliki kemampuan ialah null yang datanya tidak diketahui. Yang kedua, entity integrity, setiap tabel mempunyai primary key. Yang ketiga ada referential integrity, ialah data antar tabel yang harus valid. Yang terakhir ada domain integrity, yaitu tipe dan panjang data harus sesuai. Selanjutnya ada normalisasi dan tujuan. Normalisasi ialah proses pengelompokan atribut data untuk menghindari redundansi. Tujuan normalisasi ialah untuk menghilangkan duplikasi, mempermudah update, dan pemeliharaan data. Langkah umumnya ialah menguraikan data ke dalam tabel, evaluasi, dan pecah tabel sesuai normalisasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mang Yusef sudah memaparkan materinya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya. Bentuk normal 1NF hingga 3NF. 1NF tidak ada pengulangan, repeating group, nilai bersifat atomik. 2NF semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. 3NF atribut non-key tidak boleh bergantung transitif pada primary key. Contoh, tabel transaksi dipisah dalam beberapa tabel agar memenuhi 3NF. Tujuan akhir, struktur data efisien dan bebas anomali. Dan kesimpulannya dari semua materi ini yaitu model relasional struktur database yang terdiri dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Diperkenalkan oleh E.F. Codd pada tahun 1970-an. Keuntungan memudahkan pengolahan data, pencarian cepat, dan operasi yang sederhana bagi programmer. Aturan integritas meliputi null, entity integrity, referential integrity, dan domain integrity untuk menjaga kualitas data. Normalisasi proses untuk mengatur data agar tidak redundan dengan 3 tingkat normalisasi, yaitu 1NF, 2NF, 3NF. Untuk memastikan struktur data yang optimal, dengan pemahaman ini, database rasional dapat dirancang dan dikelola secara efisien. Thank you, Pak Roti. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.